Selamat pagi Pak Kades Belimbing. Di Bengkayang ini ada 12 desa yang desa prestasi atau desa mandiri. Nah, dari 122 desa ya. Nah, sementara desa Bapak adalah desa yang memiliki potensi yang luar biasa di bidang pertanian, baik lahan basah termasuk juga lahan kering, perkebunan dan pertanian, dan juga ada pertambangan ya kalau kita buka. Nah, sementara ini kan desa Pak Kades menjadi desa berkembang. Apa sih syaratnya supaya bisa menjadi desa mandiri Pak Kades? Sebetulnya untuk syarat desa mandiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk untuk sementara karena kita sebelum kades yang sebelumnya kita masih desa tertinggal. Nah, setelah kita sekarang masuklah status desa menjadi desa berkembang. Nah, untuk ke status desa mandiri itu sendiri ada beberapa proses yang harus memang dilakukan dan memang dibenahi. Nah, jadi untuk mempersiapkan desa desa mandiri di sana, desa blending perlu waktu yang mungkin cukup, kemudian beberapa hal yang harus dibenahi. Salah satunya Pak Kades yang harus dibenahi itu apa kira-kira? Ya, untuk sementara ada beberapa hal yang kaitannya dengan proses desa mandiri. Misalnya sekarang yang lagi digalakkan untuk masyarakat kita termasuk PHBS, ya, program PHBS melalui Kamsimas. Nah, kita sedang menggalakkan bagaimana desa blending warganya harus sudah memiliki jamban keluarga yang sehat, artinya sekiting. Nah, sekarang untuk ke sana kita sudah berusaha, ya, sudah mengupayakan, hanya tersisa beberapa warga lagi. Nah, itu salah satu misalnya. Nah, kemudian juga untuk sistem keamanannya kita sudah membangun namanya pos kamling. Dan di sana kita sudah berpikir untuk mengupayakan bagaimana tenaga pos kamlingnya bisa kita aktifkan untuk bisa berjalan. Nah, itu salah satu. Kemudian kepemilikan BPJS, nah itu juga salah satu pendukung. Kalau air bersih gimana? Kalau air bersih untuk desa kita sudah tercukupi, ya, karena sudah ada beberapa dusun. Hanya yang masih bermasalah sekarang itu dusun Saisibu. Nah, yang di sana itu kendala karena memang pemasangan pipanya sebetulnya. Kemudian teknik pemakaian yang selama ini untuk penggunaan dari warga itu sendiri yang agak kurang terkontrol karena tidak ada dari kepengurusan warga masyarakat terkait dengan pemeliharaan. Nah, di sana. Kemudian selain itu juga di RT 12 untuk dusun Saisibu, nah ini kendala sekarang masih bermasalah untuk Penerang. Ya, untuk air bersihnya karena di sana sumber sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih itu tidak ada. Terus kalau untuk listrik gimana penerang? Nah, kalau untuk listrik ya itu termasuk juga karena listrik sekarang kita sudah mengajukan melalui proposal ke provinsi. Nah, itu kemudian kemarin lewat akun dari Pak Gubernur sudah menyampaikan, sudah meletakkan bahwa 2 dusun termasuk dusun Silap dan dusun Saisibu itu sudah ditampilkan oleh Bapak Gubernur melalui akun Pak Gubernur. Nah, itu untuk realisasinya kita minta kepada pemerintah daerah melalui pemerintah provinsi untuk menjawab semuanya ini karena memang ini persoalan satu-satunya yang menjadi hambatan juga. Terus ini berkaitan dengan pertanian Pak Kades. Bagaimana jalan tani atau bendungan? Gimana itu? Apakah ada yang sudah dibantu oleh pemerintah atau belum? Kalau di bidang pertanian sebetulnya semangat petani di sana khusus untuk pertanian di persawahan, nah semangat luar biasa sebetulnya. Hanya memang ada faktor yang menyebab sebagai kendala di sana untuk irigasinya belum memadai. Nah, kemudian teknik pembendungannya, ya,
termasuk juga ada bendungan dusun Sempayu yang kerjasama dengan dusun Mapak, desa Tiga Berkat, desa tetangga yang sampai sekarang ambruk diterjang sungai. Hanya karena dikerjakan secara kelola oleh masyarakat, hanya sampai sekarang sudah diajukan ke pemerintah daerah, namun belum ada kepastian dan belum ada jawabannya. Oke, harapan Pak Kades kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dan kepada Provinsi Kalimantan Barat, bahkan kepada pusat itu apa tuh Pak Kades, agar desanya bisa dari desa dulu desa tertinggal, ya, sekarang sudah menuju desa berkembang, desa maju, nantinya juga akan bisa menjadi desa mandiri. Itu harapannya tuh apa Pak Kades? Ya, harapan kita untuk pemerintah daerah khusus untuk desa Blimbing, kita juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan dari Secara khusus. sektor, ya, khusus untuk desa Blimbing, agar memang bisa membantu kita mengupayakan dari desa tertinggal kemudian menuju desa berkembang dan selanjutnya menjadi desa mandiri. Dan sebetulnya kita sudah berupaya untuk menggenah di setiap sektor di sana agar memang menuju desa mandiri ini bisa punya capaian. Kemudian harapan kita juga dengan pemerintah daerah untuk paling tidak ada meletakkan pembinaan dan memang sedikit memperhatikan dengan corong mata yang agak berpihak kepada desa-desa yang memang punya keinginan untuk menuju desa mandiri itu sendiri. Oke, baik Pak Kades, terima kasih ya.